Sungguh suatu sukacita untuk setiap kami boleh berada di penghujung tahun 2021 dan sebentar lagi kami akan menjejakkan kaki kami di tahun yang baru 2022. Dan kami mau Tuhan ada di dalam hidup kami, Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan menyertai kami senantiasa dan Tuhan menjadi pemimpin dalam kehidupan kami sehingga kami mantap untuk menjajaki tahun yang baru ini. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan, kami berhasil, kami beruntung. Tuhan kiranya menyatakan firman-Mu, pesan-Mu untuk kami boleh kuat menghadapi tahun yang baru. Dan kami terus mengingat bagaimana belajar terus bergantung kepada pimpinan Tuhan, pada kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom gereja Tuhan. Satu sukacita untuk saya boleh berjumpa kembali dengan Anda pada kesempatan yang spesial ini. Karena sebentar lagi saudara dan saya secara resmi akan meninggalkan tahun 2021 dan masuk ke tahun 2022. Apa yang menjadi pesan Tuhan di tahun ini, terutama di penutup tahun ini, adalah apa yang Tuhan nyatakan kepada saya dari kitab Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 yang saya beri judul Jerih Payahmu Tidak Sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, pesan firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua tahu bahwa melakukan satu pekerjaan di dunia ini butuh perjuangan, butuh kerja keras. Terlebih saudara dan saya yang sudah di dalam Tuhan, untuk kita melakukan sesuatu di dalam kebenaran itu butuh perjuangan. Kita perlu berjerih payah di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, masalahnya kata jerih payah bukanlah kata yang enak didengar. Bukanlah kata yang disukai kebanyakan orang. Mengapa demikian? Karena kata jerih payah yang dalam bahasa Yunaninya ditulis di sana dengan kata kopos, itu artinya adalah satu pekerjaan yang merepotkan, pekerjaan yang meletihkan, pekerjaan yang melelahkan. Itu kata kopos, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentu manusia daging kita menolak setiap kali dibikin repot atau dibikin lelah ya. Kalau itu sesuatu yang menyenangkan, kalau itu sesuatu yang mengenyangkan, kalau itu sesuatu yang membuat kita nyaman, maka daging kita akan sangat suka dengan hal itu. Tetapi sebaliknya pada saat berhadapan dengan kopos, berhadapan dengan jerih payah, itu sesuatu yang tidak enak bagi daging kita. Apalagi kalau jerih payah itu sia-sia pada akhirnya. Kalau jerih payah itu tidak ada gunanya. Makanya dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca dikatakan, jerih payahmu jangan sampai berakhir dengan kesia-siaan. Nah, dalam bahasa Yunaninya kata kesia-siaan di sini ditulis dengan kata kenos. Ya, gampang sekali kita mengingatnya. Kalau jerih payah itu kata kopos, kalau sia-sia itu diterjemahkan dengan kata kenos. Jangan sampai, kalau saya boleh pakai bahasa itu, jangan sampai kopos kita itu berakhir dengan kenos. Apa itu kenos? Kenos itu artinya tidak ada nilainya. Ibarat kalau kita kerja keras ulangan tapi nilainya nol, nggak ada nilainya. Tentu nggak ada satu murid pun yang menginginkan hal itu. Kita kerja banting tulang 1 bulan, tapi bukannya untung malah rugi. Nah, itu dikatakan kenos, berakhir dengan sia-sia ya. Nah, tentu kalau kita ditantang untuk berjerih payah, tetapi tidak ada hasilnya, tidak ada nilainya, tidak ada untungnya, tidak ada prestasinya, begitu terjemahan dalam bahasa aslinya, kata kenos itu, tentu kita tidak akan mau melakukannya. Betul, saudara ya? Anda dan saya, kenapa kita mau belajar di sekolah kerja keras? Sebelum ulangan kita belajar semalam. Kita pagi berangkat lebih pagi, belajar lagi di kelas sebelum mulai ulangan. Karena kita tahu kalau kita bisa ulangannya nilainya bagus, kita lulus ujian, kita dapat ijazah. Buat apa ijazah? Buat kita bisa kerja. Buat apa kerja? Kita mau jerih payah juga waktu kerja.
Karena kita bisa dapat gaji. Kalau dapat gaji kita bisa makan, kita bisa hidup, kita bisa membeli apa yang kita mau. Itu yang dimaksudkan jerih payahnya tidak sia-sia. Koposnya tidak berakhir dengan kenos, saudara. Nah, semua kita mau seperti itu. Dan bukan sebaliknya. Kalau kita berjuang mati-matian, kita ditanya, mau nggak kamu berjuang? Untuk apa? Ya nggak untuk apa-apa. Tentu kita nggak akan mau, saudara. Mau nggak kamu berkeringat hari ini? Untuk apa? Ya nggak untuk apa-apa. Kita tentu tidak mau, saudara. Kita mau memastikan bahwa setelah kita berjuang keras, itu ada hasilnya. Apalagi di akhir tahun ini. Mari kita renungkan, selama 1 tahun jerih payah kita ini menghasilkan apa? Apakah kemudian berakhir dengan sia-sia? Pekerjaan kita bekerja mati-matian, mencoba menabung, tetapi bukannya malah ada tabungan, tetapi malah kita banyak hutang di sana-sini. Kita perlu renungkan lagi, kenapa ya jerih payah saya malah berakhir dengan kenos? Ya, mungkin Anda juga yang lagi studi, kenapa saya berakhir dengan stuck ya, mandek di sini ya. Saya nggak ada kemajuan. Saudara coba renungkan lagi. Tentu ini bukan yang kita mau. Dan Tuhan jelas menuliskan di dalam firman-Nya bahwa Dia mau saudara dan saya tidak berakhir dengan kenos, tidak berakhir dengan sia-sia. Kenapa? Karena firman Allah di dalam 1 Korintus 3 ayat 8 berkata, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Jadi kalau saudara mendapat porsi menanam, jangan merasa lebih berat dari yang menyiram. Yang menyiram juga demikian, jangan merasa lebih berat dari yang menanam. Apapun porsi kita, jangan kita berkata, kamu masih anak-anak, porsinya enggak berat. Sebaliknya, anak-anak juga berkata, wah itu kan kerjaannya orang tua cari duit, biarin. Saya belajar ini juga susah, repot. Saudara, jangan demikian. Kenapa? Karena Alkitab berkata, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jerih payah di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, karena jerih payah di dalam Tuhan itu akan membawa buah yang akan berhasil pada akhirnya nanti. Ada waktunya di mana saudara dan saya akan melihat buah-buah dari jerih payah kita. Tapi sekali lagi saudara, kita harus memastikan bahwa jerih payah kita ada di dalam Tuhan. Supaya itu tidak berakhir dengan kenos, tidak berakhir sia-sia Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang menjadi pesan firman Tuhan di akhir tahun ini? Supaya jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita dengar firman Tuhan sama-sama. Pesan firman Tuhan yang pertama bagi saudara dan saya hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 58, bagaimana jerih payah saudara dan saya tidak sia-sia. Kuncinya adalah berdirilah teguh. 1 Korintus 15 ayat 58 diawali dengan kata-kata, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Saudara, banyak orang memulai dengan iman tetapi mengakhirinya dengan daging. Demikian firman Tuhan memperingatkan kita orang percaya. Ada banyak orang pada awalnya begitu menggebu-gebu, tapi pada akhirnya undur dari imannya, bahkan terjungkal dari imannya, bahkan keluar dari pertandingannya. Karena banyak hal, banyak faktor yang ada di kanan kiri kita. Saudara, saya sudah katakan berkali-kali, menjadi orang yang mencapai sesuatu dengan jerih payah, dengan jerih lelah, satu prestasi adalah hal yang membanggakan dan luar biasa. Tapi jangan lupa, untuk kita bisa tetap berprestasi, untuk jerih payah kita tetap menghasilkan sesuatu yang konstan, sesuatu yang baik, yang berhasil, itu sesuatu yang lain. Kita tahu memelihara punya tantangan tersendiri. Memelihara satu hal yang baik itu butuh perjuangan yang tidak mudah. Dan tidak sedikit dalam perjalanan untuk mempertahankan yang baik itu, seseorang kemudian terjungkal, jatuh, karena tidak berdiri dengan teguh. Itu kenapa firman Tuhan mengingatkan kita di bagian yang pertama ini. Supaya jerih payah saudara tidak berakhir dengan kenos atau sia-sia. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk berdiri dengan teguh. Dan itu erat sekali kaitannya dengan pijakan kaki kita. Karena saudara tidak akan bisa berdiri teguh kalau tempat saudara berpijak itu rapuh. Saudara tentu kalau mau berdiri, saudara akan pasti memperhatikan. Saya berdiri di mana ya? Apakah tempat ini cukup kuat untuk menanggung berat badan saya? Apakah tempat ini cukup stabil? Apakah tempat ini tidak goyang? Itu yang membuat saudara berdiri teguh.
Itu kenapa saya katakan pada saat firman berkata berdirilah teguh, ini sangat erat kaitannya dengan pijakan kaki kita, pondasi kaki kita. Mari kita lihat beberapa bagian firman Tuhan yang lain. Saudara, Kolose 1 ayat 23 salah satunya. Kalau kita melihat beberapa bagian kitab suci, saya nggak akan banyak sebut di sini, mungkin ada 1-2 contoh saja yang akan saya tunjukkan kepada saudara, di mana kata teguh yang sama dicatat di 1 Korintus 15 itu muncul. Saudara, kita selalu menemukan di sana ada satu definisi yang sama tentang berdiri teguh di dalam Tuhan. Kolose 1 ayat 23 salah satu contohnya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan mau digeser, jangan sampai bergoncang. Karena kalau kita bergoncang pijakannya, kita bisa jatuh, saudara. Ibrani 3 ayat 14 juga menyebutkan hal yang sama. Kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara, dikatakan berpegang sampai kepada akhirnya sehingga kita akan beroleh bagian di dalam Kristus. Semua bagian firman tentang berdiri teguh menunjuk pada kondisi di mana seseorang berdiri dengan kokoh di atas bumi, di atas landasan yang kuat. Dan kata ini kemudian berkembang, saudara, menjadi satu kata yang diterjemahkan juga mengenai sikap duduk seseorang. Karena kalau kita melihat dari bahasa Yunani kuno, ada satu terjemahan di sana adalah kata hedra, yang artinya tempat atau kursi atau tempat kediaman. Jadi hal berdiri teguh itu bicara tentang ketetapan hati kita di dalam iman yang benar. Saya ulangi sekali lagi. Berdiri teguh, pesan ini bicara tentang bagaimana saudara melandaskan segala perkataan dan perbuatan saudara di atas iman yang benar. Dan kita tahu, yaitu iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya kalau saudara melihat dalam bahasa Latinnya, iman itu diterjemahkan dengan kata cordia, yang terdiri dari dua kata, cor dan do. Cor itu artinya adalah hati, dan do adalah ketetapan. Maka tidak heran, orang yang punya ketetapan hati dikatakan adalah orang yang beriman, saudara. Dan kita tahu, tadi kalau kita melihat kata hedra, terjemahan dalam bahasa Yunaninya, teguh itu bicara tentang tempat tinggal, tempat di mana kita bisa duduk dengan nyaman, berdiri dengan kokoh, berdiri dengan kuat tanpa terjatuh. Saudara ingat bahwa seringkali kita mendengar hati ini sebuah rumah. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi landasan dari rumah hati kita? Itu akan menentukan apakah jerih payah kita bertahan atau kemudian berakhir dengan kesia-siaan. Dan saudara tahu, tidak ada satu landasan apapun di dunia ini yang cukup kuat menahan kita sampai akhir selain batu karang yang teguh, Yesus namanya. Amin, saudara. Saudara lihat kalau kita melandaskan hidup kita dengan uang, ada begitu banyak orang pada saat punya uang hidupnya senang. Tapi pada saat rugi atau kehilangan uangnya, menjadi gila, menjadi stres, menjadi kehilangan semangat hidupnya, bahkan bunuh diri. Ada banyak orang menggantungkan, melandaskan segala perkataan dan tindakannya hanya kepada status dunia. Followernya banyak. Tapi begitu mereka tersangkut kasus atau mungkin mendapat satu masalah, kehilangan pengikut, kehilangan followers, kehilangan orang yang memuji, kehilangan pengakuan, tidak jarang kemudian kita undur dan apa yang kita bangun selama ini menjadi sia-sia. Sudah ada satu landasan yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Segala apa yang Tuhan taruh hari ini, baik itu rumah tangga kita, studi kita, pekerjaan kita, landaskan itu semua di dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Libatkan Tuhan lebih lagi di tahun yang baru ini. Setiap kali mulai satu studi, satu pekerjaan, satu proyek, ingat Tuhan di situ. Libatkan Tuhan di situ. Karena kalau ada iman kepada Yesus, ada landasan, ada pondasi yang kuat.
yang nggak gampang diombang-ambingkan oleh pandemi COVID-19, yang tidak terpengaruh oleh naik turunnya kurs mata uang. Itu cuma satu, saudara, yaitu iman kita di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu orang yang punya iman, ketetapan hati dalam Yesus Kristus, hidupnya tenang. Hidupnya akan kuat. Jerih payahnya akan dia nikmati sampai pada akhirnya. Haleluya. Pesan yang kedua bagi saudara dan saya hari ini adalah jangan goyah. 1 Korintus 15 ayat 58 dilanjutkan di sana setelah ada firman berdirilah teguh. Firman juga mengingatkan jangan goyah. Jangan goyah dalam bahasa aslinya di sini artinya tidak berpindah dari tempat itu. Tetap kokoh. Saudara, kalau kita sudah menemukan landasan yang benar, kita sudah berpijak pada tempat yang benar, kita punya tempat untuk tinggal. Seperti tadi firman Tuhan di bagian yang pertama menyebutkan untuk kita, kemudian bisa mengalami keteguhan, kita bisa berdiri teguh. Pesan yang kedua mengingatkan kita, jangan sampai bergeser. Jangan goyah, bicara tentang jangan kita berpindah tempat, saudara. Karena bisa saja landasannya sudah benar, tempatnya sudah kokoh, tapi kita sendiri yang bergeser. Saudara, ada banyak cerita hari-hari ini kita dengar yang cukup tragis, ya, di mana beberapa anak muda bermain ke pantai, kemudian mengambil spot-spot foto yang membahayakan, dan mereka kemudian selfie sama-sama. Mereka sebetulnya sudah berpijak dengan benar, tapi pada waktu mereka mengambil foto, biasa kita sebagai manusia kadang-kadang kakinya sedikit bergeser ke kiri, sedikit bergeser ke kanan. Dan tanpa kita sadari pada waktu bergeser ke kiri, kita terpeleset dan terjun ke jurang. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang meninggal pada waktu melakukan selfie di pegunungan atau di tepi pantai, di atas bukit batu di pantai, dan seterusnya. Karena kaki bergeser. Saudaraku, Tuhan berkata yang pertama, kita harus berpijak dalam iman kepada Yesus. Menaruh semua pengharapan kita kepada Yesus. Tapi jangan lupa, kita jangan sampai bergeser. Karena seringkali dalam perjalanan kita sudah melandaskannya di dalam Yesus. Tetapi kita sendiri tidak cukup kuat untuk tidak berpindah dari jalur yang sudah Tuhan tentukan. Dari firman yang Tuhan sudah tentukan. Itu kenapa firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 25 berkata, barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Saudara, bukan hanya membaca, tetapi dikatakan meneliti. Bukan hanya menghafal, tetapi dikatakan meneliti. Ini adalah satu tingkatan yang sangat tinggi, sangat dalam, saudara. Yaitu hukum yang memerdekakan orang, yaitu firman Allah tentunya. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Jadi bukan hanya datang ke gereja dengar firman Tuhan, pulang sudah lupa. Bukan hanya kita datang ke gereja, terima firman, tapi pada waktu pulang, bertemu dengan masalah kita lupa. Tidak. Tetapi dikatakan orang yang sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan mengalami prestasi, dia akan mengalami keberhasilan. Dia tidak akan berakhir dengan sia-sia. Dia tidak akan berakhir dengan kenos. Saudara, suruh banyak di antara kita ini gampang sekali goyah. Gampang sekali dipengaruhi oleh lingkungan, gampang sekali dipengaruhi oleh perkataan dunia. Pada saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ada teman kita colek, ngapain kerja sungguh-sungguh, gajine podo, gak usah kerja sing soro-soro. Kita kemudian mulai berpikir, iya ya, udah deh kerja seenaknya aja. Toh gajinya juga gak dinaik-naikkan. Saudara lihat, itu adalah awal muasal di mana iblis membuat saudara goyah. Membuat saudara bergeser dari firman Tuhan. Dan pada saat saudara mulai bergeser, saudara mulai goyah, hati-hati. Pada akhirnya kita tidak akan menikmati hasil dari jerih payah kita loh. Karena firman Tuhan mengatakan yang berbahagia bukan hanya yang dengar, tapi melakukannya. Bukan hanya yang tahu bahwa itu adalah firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
tetapi mereka yang berjalan dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Saudara, jangan mudah dilemahkan oleh orang di kanan kiri kita hari ini. Apalagi tahun 2022. Mungkin ada yang berkata, oh mau kiamat loh, cepet kawin gitu ya. Woi, mau kiamat loh, udah nggak usah hidup bener-bener. Toh orang sekarang hidupnya juga nggak karuan juga bisa berhasil. Ya, ada yang berkata, udah jangan sungguh-sungguh sama Tuhan, sekarang waktunya cari duit gitu ya. Saudara, hati-hati, perkataan-perkataan dunia ini bisa saja membuat kita goyah. Bisa bergeser kaki kita dan kita terjun ke jurang. Dan kita berakhir dengan kenos. Kita berakhir dengan sia-sia. Saya percaya saudara tidak mau jeripaya saudara berakhir dengan sia-sia. Jadi pastikan kaki saudara tidak bergeser keluar dari jalur firman Tuhan. Katakan ya, jikalau ya, katakan tidak, jikalau tidak. Lebih daripada itu kita tahu itu berasal dari si jahat. Saudara, mari kita berjalan dalam kebenaran, sesuaikan dengan firman Tuhan terus. Mau temen mau ngajakin kita mabok, mau temen kita mau ngajakin kita selingkuh, dengan berbagai alasan pembenaran yang mereka lakukan. Kalau saudara tahu itu melanggar firman Tuhan, jangan goyah, supaya jerih payahmu tidak sia-sia. Pesan yang terakhir dari firman Tuhan adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Hal yang pertama tadi Tuhan ingatkan di 1 Korintus 15 ayat 58 kalau kita lihat di situ, berdiri teguh ya. Teguh tadi bicara tentang landasan yang kuat, tempat berpijak yang kuat. Saudara pastikan apa yang menjadi landasan dari hatimu adalah Yesus Kristus Tuhan. Batu karang yang teguh itu. Karena kalau kita melandaskan pada hal-hal dunia, kita tahu di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya sementara. Itu bisa saja membuat kita berakhir dengan kesia-siaan. Yang kedua dikatakan jangan goyah. Kalau sudah ada landasan yang teguh, landasan yang benar, jangan bergeser dari itu. Supaya kita tidak terjungkal dan kita jatuh dalam kesia-siaan. Tapi yang terakhir ini tidak boleh lupa. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, kata firman Tuhan. Kata giat di sini dalam bahasa Yunaninya memakai kata perisio yang berarti meluap-luap, berlimpah-limpah, tersisa-sisa ya, saking banyaknya sampai bersisa-sisa, sampai meluber kemana-mana. Saya menyoroti dua kata di sini, saudara. Ada kata giatlah dan selalu. Tuhan mengatakan giatlah adalah bicara tentang kalau kita melakukan sesuatu seperti tadi definisinya dalam bahasa Yunani. Itu kerjakan melimpah-limpah. Kerjakan banyak-banyak. Dengan kata lain, kerjakan yang terbaik. Apapun yang hari ini dipercayakan Tuhan kepada saudara. Anda ibu rumah tangga, Anda kepala rumah tangga, Anda seorang ayah dari anak-anak Anda seorang student, ya, seorang pelajar, seorang mahasiswa, atau Anda sedang menyelesaikan skripsi, atau saudara sedang mengerjakan proyek perusahaan dan seterusnya. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan lewat pemimpin-pemimpin saudara di dunia ini. Do your best. Kita sudah membahas ini beberapa waktu yang lalu. Kerjakan dengan roh yang luar biasa, dengan spirit of excellence. Kalau kita mau kerjakan dengan giat, dengan meluap-luap, dengan melimpah-limpah, itu akan membawa sesuatu yang baik di dalam hidup saudara. Itu tidak akan berakhir dengan kesia-siaan. Seringkali kita kalah. Kenapa? Karena kita kerjakan setengah-setengah. Kita ogah-ogahan. Kita suka kerjakan kadang panas, kadang dingin. Tuhan gak mau itu. Makanya kenapa dilanjutkan kata giat, tidak berhenti, tidak berdiri sendiri di sana. Dilanjutkan dengan kata-kata giatlah selalu. Kita harus terus menjaga supaya roh kita tidak padam, saudara. Supaya roh kita tetap do the best. Dan do the best sampai akhirnya. Jangan lupa loh saudara. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Bukankah firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 berkata apa? Orang yang menabur sedikit menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak menuai banyak juga. Dengan kata lain, firman Tuhan sedang mengingatkan saudara dan saya. Kalau kita melakukannya dengan giat, dengan berlimpah-limpah, melakukan banyak, kita akan dapat banyak. Amin. Saudara mau itu?
Tapi jangan lupa juga, kerjakan itu dengan konsisten. Karena banyak orang yang biarpet ya, timbul tenggelam. Yang mudi, gampang sekali dipengaruhi oleh perasaannya. Sebentar semangat, sebentar minggat. Gitu ya. Sebentar nongol, sebentar ngilang. Sebentar kalau lagi berapi-api, terlibat di sana sini. Tapi begitu kehilangan semangat karena ada satu masalah, langsung ghosting gitu ya, langsung ngilang. Di WA nggak dibales, di chat nggak dibales, di telepon juga nggak diangkat, saudara. Dicari-cari kemana-mana, ngilang, saudara. Jangan kita jadi orang yang demikian. Kalau Tuhan berkata bahwa kamu akan berhasil, sungguh saudara dan saya bisa berhasil. Tapi jangan lupakan pesan yang terakhir ini, untuk kita jaga semangat kita. Untuk saudara dan saya bisa kuasai perasaan. Dan kita kerjakan yang terbaik seperti yang sudah-sudah kita pelajari. Mengerjakan dengan roh yang luar biasa. Dengan spirit of excellence sampai pada akhirnya. Saudara, ada sebuah cerita yang menceritakan seorang pemuda yang miskin. Dan dia miskin sampai usia dia dewasa, dia masih miskin. Dan pada waktu itu, saudaraku, di pinggir jalan, dia meratapi nasibnya, dia berkata, kenapa ya? Aku ini kok lahir di keluarga miskin, tidak berpendidikan. Sampai sekarang juga miskin, tidak berpendidikan. Oh Tuhan, betapa sial nasib saya. Pada saat dia berkata dan menjerit seperti itu, ada kakek-kakek yang lewat dan mendengar perkataannya. Lalu kakek itu mendatangi pemuda itu dan dia berkata, kamu ngomong apa? Loh iya loh kek, kalau kamu tahu hidup saya itu sial sekali. Saya tuh miskin sekali, saya nggak punya apa-apa. Lalu kakek itu berkata, kamu salah nak, kamu punya banyak hal. Apa? Kakek lihat baju saya compang-camping, baju saya pun nggak lengkap. Dia berkata, dia menunjukkan fakta bahwa dia tidak punya apa-apa. Lalu kakek itu berkata, kamu punya tangan. Kalau saya boleh tanya sama kamu, tangan kamu saya beli 2 juta boleh nggak? Yang kanan aja. Oh, jangan dong. Ya udah, yang kiri aja 2,5 juta boleh nggak? Oh, jangan dong. Gini aja deh, paket tangan 2 itu saya beli 20 juta, boleh nggak? Oh, jangan. Loh, boleh nggak? Kepalamu saya beli 25 juta. Aduh, jangan. Gimana saya hidup kalau saya nggak punya kepala? Nah iya, itu kepala sama 2 tanganmu aja kalau sudah ditotal udah berapa puluh juta kamu tolak. Belum 2 kakimu. Belum organ-organ di dalam tubuhmu. Ada pankreas di situ, ada jantung. Dan kamu lihat, apa yang ada pada kamu itu bernilai. Setelah pemuda itu kemudian sedikit diam dan dia mulai merenung. Dan saya harap ilustrasi ini membuat saudara dan saya juga merenung. Seringkali kita meratapi nasib, merasa jerih payah kita sia-sia. Karena kita tidak mau belajar melihat apa yang baik yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita selalu fokus pada apa yang kita nggak punya, apa yang belum bisa kita lakukan. Tapi kita lupa untuk melihat apa yang sebetulnya sudah Tuhan percayakan. Karena sebetulnya Tuhan tidak pernah memberi sesuatu, tidak memberi modal untuk saudara. Tuhan itu kasih modal, tapi sering kali kita terlalu malas untuk memulai dari hal yang kecil. Saudaraku, bagaimana dengan hidup kita? Saya mau ingatkan satu hal yang penting di akhir tahun ini. Yang bisa memadamkan roh Anda dan saya adalah Anda dan saya sendiri. Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang benar, kita mau mendisiplin daging kita untuk terus konsisten menjaga giat kita di dalam Tuhan. Saya percaya kok, kita akan bisa mengalahkan itu. Ya, jangan jadi orang yang moody lagi, yang gampang semangat, gampang putus asa, gampang mood, gampang nggak mood gitu ya, gampang tersenyum, gampang nangis, sebaliknya. Kita selalu berubah-ubah terus, jangan. Tuhan mau saudara giat terus. Dan dikatakan pekerjaan Tuhan bukan berarti saudara harus jadi pekerja Tuhan di gereja. Tapi pekerjaan Tuhan adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Dilandaskan kepada kebenaran firman Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan mau dalam apapun yang saudara kerjakan, landaskan dengan firman Tuhan, kerjakan dengan giat yang terbaik, melimpah-limpah. Dan kerjakan dengan konsisten. Jerih payah kita tidak akan sia-sia.
Amin. 3 hal ini kiranya Tuhan mengingatkan kita sesuatu yang penting di akhir tahun ini. Saudara, sepanjang 2021 saya percaya saudara sudah berjerih payah dan biarlah itu tidak sia-sia. Karena saudara melakukan itu dengan teguh, di atas dasar yang teguh. Saudara tidak goyah, tidak bergeser dari firman Tuhan, tidak ikut-ikutan kata teman, ya, tidak ikut-ikutan kata komunitas saudara yang mungkin tidak di dalam Tuhan, ya. Dan yang terakhir, giat, ya, semangat terus, beri yang terbaik terus, konsisten dalam segala keadaan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kebenaran Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita akan berakhir bukan dengan kesia-siaan, tidak untung, tetapi Tuhan berkata, kamu dan saya berhasil dan beruntung. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Pada malam hari ini kami sudah dikuatkan. Pada kesempatan hari ini kami sudah dikuatkan. Kami tahu Tuhan, ada masa-masa di mana kami ini mungkin lupa untuk melandaskan semuanya di dalam Tuhan. Ada masa-masa di mana dalam perjalanan iman kami dipengaruhi oleh teman, kami dipengaruhi oleh atasan kami yang memberi masukan-masukan yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan kami mulai bergeser. Kami mau mulai hidup dalam pergaulan malam. Kami mulai hidup dalam pergaulan yang keliru. Kami mulai meninggalkan persekutuan. Kami mulai tidak ke gereja. Tuhan, kami juga seringkali up and down, gampang sekali putus asa. Dikit-dikit nyerah, dikit-dikit mutung, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, emosian. Tuhan, tolong kami supaya di akhir tahun ini kami mau sungguh-sungguh mengawalinya dengan Tuhan, supaya jerih payah kami ini tidak berakhir dengan kesia-siaan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami mengerjakan apa yang menjadi firman-Mu pada malam hari ini, kami siap masuk di tahun 2022 dan menjadi berhasil, beruntung, dan mengerjakan sepanjang tahun sampai ke tahun-tahun mendatang tanpa kesia-siaan, karena kami mengerjakannya di atas landasan firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, jikalau malam hari ini ada di antara kami yang masih goyah, ada di antara kami yang masih bimbang, ada di antara kami yang masih takut. Saudaraku, Tuhan menyertai engkau, Tuhan menolong engkau. Tapi jangan lupakan firman Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Maka jerih payahmu tidak akan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat tahun baru saudaraku. Dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Di akhir tahun ini, tahun yang penuh tantangan, di mana pandemi masih belum sepenuhnya berlalu. Tapi kita sekali lagi melihat karya Tuhan atas hidup kita. Kita dimampukan untuk melalui 1 tahun yang luar biasa lagi. Sesungguhnya semuanya itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan semata. Karena itu biarlah pada malam hari ini, engkau juga mengawali tahun 2022 dengan Tuhan di dalam engkau, dengan Tuhan di pihakmu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menyertai engkau, menuntun langkahmu, sehingga segala jerih payahmu tidak berakhir dengan sia-sia, tetapi berakhir dengan kebahagiaan seperti yang dijanjikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan, anugerah yang baru tercurah atas hidup kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.